Tapi gue juga gak habis pikir, apa lo nganggap hijab itu sebagai fashion belaka? Atau karena lo pernah bikin konten yang seperti itu dan karena lo pakai hijab jadi memicu pergunjingan dan jadinya viral. TikTokers Okinvia kembali dihujat netizen gara-gara makan es krim, termasuk penistaan agama nggak sih? Berita viral kali ini datang dari Okinvia, guys. Beredar sebuah video viral tentang Okinvia yang sedang makan es krim dengan posisi yang sangat nyeleneh, guys. Di dalam video tersebut, nampaknya tuh Okinvia ini tuh sedang melakukan kayak video challenge gitu mungkin ya dengan makan es krim gitu. Tapi posisinya ini tuh kayak berbau-bau gitu loh guys. Di sini yang jadi permasalahannya gitu ya, ini kan Okinvia ini kan menggunakan hijab gitu kan. Nah, nggak semestinya nih melakukan hal seperti itu gitu loh. Ya walaupun Okinvia ini tuh sudah menyandang predikat hijaber seksi gitu ya, tapi kan ya nggak sesuai lah kalau misalnya ini tuh hal seperti ini tuh menjadi konten gitu loh guys. Karena tetap bakalan jadi kayak pro kontra gitu, bakalan jadi kayak heboh gitu. Dan kasihannya lagi kan Okinvia ini kan jadi bulanan-bulanan netizen atau malah menjadi kayak dihujat gitu loh guys. Tapi di sini jadi pertanyaan, ini kan Okinvia ini kan menggunakan atribut agama tertentu gitu kan, dan melakukan hal-hal yang ya berbau-bau gitu loh guys. Apakah ini termasuk penistaan gitu kan? Soalnya beberapa hari yang lalu soal Lina Mukherjee gitu kan, dia kan mengucapkan kalimat bismillah sebelum memakan B2 gitu loh guys, dan dia dicap sebagai penistaan agama. Tapi kalau Okinvia ini termasuk penistaan nggak sih guys? Soalnya dalam komentar gitu ya, dalam komentar di video tersebut itu kan banyak banget yang bilang, loh kok hijaber kayak gitu. Kok hijaber melakukan hal-hal seperti itu kayak nggak mencerminkan hijab itu sendiri gitu loh guys. Aku sih berharapnya Okinvia ini tuh segera melakukan klarifikasi gitu ya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan ini tuh terjadi kepadanya gara-gara video yang viral ini gitu loh guys. Karena hal-hal yang menyangkut agama atau menggunakan atribut agama terus dilencengkan atau dilecehkan gitu kan kayak sensitif banget gitu loh di negeri kita ini gitu loh guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Tembus berapa juta nih kayaknya viewsnya nih ya. Kalian paling suka kalau konten seperti ini ya, bukannya di report atau apa, tapi malah ditonton, diulang-ulang seperti apa. Yang herannya, diundang juga di beberapa podcast ya, dan dia bilang katanya Viti dia itu belum di luar batas, masih biasa aja, dan dia mengaku belum pernah pacaran, masih ting-ting. Cocok ya, keren mbaknya. Bodoh amat sih kalau aku. Bagaimana anak kecil yang nonton katanya hal seperti ini biasa-biasa aja, belum di luar batas. Bagaimana kalau ada peniru-peniru yang begini? Kenapa yang begini-begini nggak kalian report ya? Sama kalian juga aku nanya. Kenapa yang begini-begini aplikasi juga aman tanpa banner? Padahal aturan kita aja bicara harus sopan, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu, banyak tuh ya, banyak aturan banget tuh, nggak mau ngomong ini, sampai lupa aku apa aja yang nggak boleh diomongin itu. Terus bajunya harus sopan, harus begini, sampai ada ya pernah kejadian tuh yang kelihatan pundak aja di banner, tapi yang begini aman. Ada lagi yang cuma pakai underwear aman. Ya, apakah kalau pingin aman dari aplikasi itu kita harus bulucun? Itu aja yang sampai sekarang aku nggak ngerti. Kalian juga nggak mau report? TikTok juga aman-aman aja. Bingung. Saya mau speak up soal ini. Pesan ini untuk mbaknya yang membuat konten yang menurut saya ini sudah di luar batas. Konten kamu mbak, makan es krim dengan adegan dewasa, itu sudah masuk ke porno aksi. Secara tidak langsung, kamu sudah menodai hijab yang kamu kenakan, sekaligus membuat seluruh muslimah terluka. Sebelumnya, saya juga udah pernah speak up soal beliau ini, tentang kebanggaan dirinya yang berhijab, tapi seolah membuka aurat, alias tetap lengket dengan kulit dan lekukan tubuhnya. Ya, saya masih berpikir positive thinking dong. Mungkin setelah banjir kritikan atas perbuatan beliau sebelum-sebelumnya, terkait pamer lekukan tubuh itu, dia bisa sadar, kemudian berubah jadi lebih baik ke depannya. Tapi ternyata, astagfirullahaladzim, muncul lagi video baru beliau yang sekarang ini, dengan adegan yang sangat-sangat tidak pantas, apalagi membawa simbol hijab, membawa simbol muslimah. Mbak, kamu sedang apa? Mau bilang ke dunia kalau mbaknya bangga melakukan itu? Atau sedang mencari viral? Hati-hati mbak, dosa jariah akan terus mengalir, bahkan sampai kita mati akan terus jadi investasi. Saya dan teman-teman influencer muslim-muslimah lain memberitahukan ini bukan tanda benci, tapi bentuk kami masih peduli dan masih punya rasa tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Dan perbuatan mbaknya sudah masuk pada penistaan agama, karena mengenakan hijab, membawakan konten di mana itu merusak nilai hijab dan simbol kemuslimahan. Ya, semoga ke depan tidak ada lagi konten-konten serupa
serupa, apakah dari mbaknya sendiri atau dari mbak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nilai seorang muslim bukan dari pakaian, tapi bagaimana iman dan akhlaknya. Kerudung bukan tanda seorang itu beriman, bahkan pakaian tertutup besar sekalipun bukan tanda mereka taat gitu loh. Aku nggak sama sekali membahas Kak Oklin dengan tingkah lakunya, toh sudah banyak warganet yang peduli dengan hal itu. Di sini saya sebagai muslim tentunya boleh dong speak up dengan memberikan edukasi pada masyarakat gitu. Oke, kita sama sekali tidak membenci mereka, namun ayolah, sosial media tempatnya anak-anak, remaja, bahkan para jomblo. Banyak sekali lelaki dengan syahwat liarnya ditambah tayangan yang merusak gitu. Sudah bukan melihat sisi syar'i dan lain-lain. Ini konten sakral. Siapa sih lelaki normal gak bangkit syahwatnya dengan hal itu? Dan masih banyak konten-konten sampah goyangannya dengan Masya Allah. Mohon maaf, apa sih kalian cari? Hanya untuk terkenal. Bisa kan dengan cara yang baik? Kenapa terkenal harus jarul mengundang para lelaki untuk menumpahkan syahwatnya, melihat sisi auratmu? Jadi saranku adalah kalian tinggal di Indonesia, di mana negeri dengan keindahan dan nilai-nilai kebangsaannya sungguh wow, luar biasa. Terus di dalamnya orang-orang macam kalian. Mending kalian ajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut andil memberikan perubahan untuk negeri tercinta kayak Pandawara. Dan nantinya sejarah mencatat bukan catatan pargoymu, tapi sebagai pahlawan. Viral wanita berhijab makan es krim. Apa salahnya? Dan memang apa yang salah dengan makan es krim? Yang salah adalah posenya. Telah beredar luas di media sosial, terutama di TikTok, salah satu video atau VT yang dibuat oleh seorang wanita berhijab. Ketika ada satu orang laki-laki menawarkan es krim sambil berjalan, maka wanita berhijab itu menolak. Kemudian ditawarkan untuk kedua kalinya, wanita tersebut masih menolak. Kemudian ketika laki-laki tersebut menawarkan untuk ketiga kalinya dan menyimpan es krim tersebut, mohon maaf, di depan sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan, maka perempuan berhijab tersebut langsung berlutut dan membuat satu pose yang akhirnya mengundang banyak netizen untuk berkomentar. Nampaknya sosial media memang sangat mudah digunakan untuk menaikkan nama seseorang, untuk mencari ketenaran atas seseorang. Akhirnya tidak sedikit orang membuat video ini untuk menarik banyak views, agar bagaimana orang ini tahu siapa dirinya. Belum lama terjadi ada seorang wanita ketika hendak akan memakan daging babi, maka wanita tersebut mengucapkan bismillah. Maka tidak lama kemudian wanita tersebut pun diproses dan akhirnya sekarang mendekam di dalam tahanan. Lalu yang terbaru, bagaimana seorang syekh, pemimpin, pengasuh pondok pesantren yang akhirnya pun ditangkap. Setelah beritanya cukup lama, akhirnya kemudian divonis, diberikan hukuman, dan dianggap juga sebagai penistaan agama. Lalu bagaimana dengan konten yang seperti ini? Dengan atribut yang biasa digunakan oleh orang Islam, bahkan mengaku Islam, tetapi membuat video-video yang justru menarik daripada syahwat. Lalu untuk apa mengurusi hidup orang lain? Biarkan saja mereka dengan kesenangannya. Komentar yang seperti itu sangat banyak. Dan kita perlu tahu bahwasanya selemah-lemahnya iman adalah membenci dengan hati. Tetapi jika hanya membenci dengan hati, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Maka mudah-mudahan melalui lisan dan sampai kepada telinga orang yang melakukan hal demikian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk berubah. Maka itu adalah menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik. Tetapi jika hanya membiarkannya saja, cukup kita membenci dalam hati kita, kemudian membiarkan orang tersebut untuk tetap melakukan demikian, maka sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagaimana ada reaksi terhadap sesuatu yang ditampakkan kepada kita, baik melalui tangan untuk menuntun dengan lemah lembut ataupun melalui lisan. Teruntuk khususnya umat muslim. Kita sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita bukan karena tampannya diri kita, cantiknya diri kita, kayanya diri kita, kekuasaan diri kita, jabatan. Bukan semua itu. Kemuliaan kita karena agama. Apapun yang dikaitkan dengan agama, maka derajatnya akan bertambah, akan naik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan. Benda mati saja jika dikaitkan dengan agama, maka nilainya akan menjadi mulia. Batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu hanyalah sebuah batu, tetapi karena dikaitkan dengan agama, maka orang-orang yang pergi umroh untuk haji, tidak ada satu orang pun yang tidak berhajat untuk mencium Batu Hajar Aswad. Jika benda mati saja dikaitkan dengan agama, maka nilainya menjadi mulia, apalagi manusia yang hidup dan menjalani kemudian mengamalkan amal-amal agama, maka tentunya manusia tersebut akan jauh lebih mulia daripada benda-benda mati tadi.
Jika dengan agama manusia menjadi mulia, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menistakan agama? Maka teruntuk siapapun teman-teman yang kalian membuat video untuk senantiasa berhati-hati dengan tidak membawa atribut-atribut agama, yang akhirnya orang-orang di luar daripada agama Islam akan menertawakan agama Islam dikarenakan kelakuan orang Islam itu sendiri. Tau lah ya, Oklin lagi makan es krim, tau lah ya. Gue percaya 100% di muka bumi ini gak ada manusia yang suci 100%. Ya, semua orang punya dosanya masing-masing. Gue percaya dan gue paham akan hal itu. Tapi gue juga gak habis pikir, apa lo nganggap hijab itu sebagai fashion belaka? Atau karena lo pernah bikin konten yang seperti itu dan karena lo pakai hijab, jadi memicu pergunjingan dan kayaknya viral. Dan lo candu dan lo melakukan lagi karena sekarang gue lihat kayaknya konten lo sepi. Tapi ya nyari viewers gak gini juga sayang. Gue setuju sih kalau misalkan sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum sebagai penistaan agama, karena jadi jelek bawa-bawa hijab. Jadi orang juga menggunjing lo dengan bawa-bawa hijab, gak enak didengar. Padahal kan yang brengsek lo bukan hijabnya, ya kan? GWS deh.